di Banda Aceh dan beberapa kota besar di Indonesia kita bantu untuk membuat aplikasinya. Baik, ini sekilas tentang pengenalan saya. Kemudian ya seperti pertemuan pertama, kita harus pahami bahwa ada peraturan di kelas ya. Ada peraturan di kelas. Nah, tapi peraturan ini adalah peraturan ketika tatap muka. Nah, karena bukan tatap muka ya kita misalkan saja. Yang pertama, toleransi keterlambatan. Mahasiswa nanti akan di-approve masuk hanya yang 15 menit setelah berjalan. Berarti kalau sudah jam 2.15 maka tidak di-admit lagi untuk masuk ke dalam kelas virtual ini. Nah, kemudian karena ini sifatnya virtual, ya pakaian harus rapi, sebisa mungkin tidak duduk di warung kopi ketika mengikuti perkuliahan. Nah, jadi ya usahakan ya kalaupun mesti di warung kopi, carilah pojok-pojok yang tidak terganggu. Nah, kemudian aktifkan kamera, ya. Kamera selama perkuliahan itu harus aktif. Dan sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya harapkan mic-nya di mute, ya, mic-nya di mute supaya tidak masuk suara-suara kebisingan. Nah, kemudian apabila berhalangan hadir, hadap memberitahukan saya. Nah, nanti setelah perkuliahan ini selesai, saya meminta kepada sukarelawan untuk membuatkan sebuah grup WhatsApp, kemudian grup tersebut nantinya ditambahkan teman-teman yang lain, supaya kita bisa berbagi informasi di dalam grup tersebut. Oke, bahan ajarnya nanti akan saya distribusikan menggunakan Dropbox, ya. Lagi-lagi di dalam grup WhatsApp itu nanti akan saya kirim. Kemudian untuk asesmennya, untuk penilaian itu boleh jadi nanti individu ataupun kelompok, ya. Project bisa juga project, tapi sepertinya untuk SIA ini, untuk sistem informasi akuntansi, kita biasanya menggunakan project. Pembuatan aplikasi untuk UTS-nya kita menggunakan Excel, untuk UAS-nya kita akan menggunakan Microsoft Access. Nah, intinya adalah kita memahami bagaimana siklus akuntansi itu berjalan sehingga dia bisa memberikan laporan. Apa saja asesmennya, mungkin ada kuis, tugas. Nah, saya kuis belum paham ini, bagaimana kita buat kuis secara virtual seperti ini. Kemudian ada UTS, ada UAS juga. Baik, semua tugas nantinya akan dikirimkan ke email ini, sekretarisloan@gmail.com, dengan kriteria sebagai berikut ya. Subjeknya mata kuliah, SIA, dalam hal ini SIA, underscore, selanjutnya universitas, dibuat UI, underscore, tidak ada unit ya, karena itu satu kelas, kemudian dibuat NIM-nya, NIM masing-masing mahasiswa, kemudian dibuat tugas keberapa, misalkan tugas ke-1, tugas kedua, tugas ketiga. Baik, kita padai sesi pembukaan ini sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya melalui nomor dan email ini. Ya, saya mohon salah satu di antara peserta ini untuk membuat grup WhatsApp, selanjutnya menambahkan saya ke dalam grup tersebut dan menambahkan teman-teman yang lain. Baik, kita rehat sejenak.
Baik, kita lanjutkan materi kita. Setelah tadi kita buka tentang peraturan, tentang bagaimana perkuliahan, kemudian pengalaman-pengalaman saya. Ya, karena sifatnya ini e-learning dan live di TV, jadi interaktifnya kita buat sesi-sesi tersendiri ya. Sesi-sesinya nanti setelah materi ini kita rehat, kemudian masuk ke tanya jawab. Silakan bertanya apabila ada pertanyaan, nanti kita tanggapi. Nah, baik, kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem informasi akuntansi. Ya, mudah-mudahan mahasiswa semua masih ingat tentang mata kuliah akuntansi. Ya, pengantar akuntansi kalau tidak salah saya, betul ya? Pengantar akuntansi ya. Ya, kalau betul diangguk aja kepalanya, jangan apa ya, jangan saya nggak ada respon gitu ya. Kalau betul diangguk ya. Sama Bu apa ya, saya lupa, sama Bu Soraya ya, sama Bu Soraya pengantar akuntansi. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana sistem informasi itu berperan di dalam akuntansi atau akuntansi memanfaatkan sistem informasi. Tujuannya sederhana saja, tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti sebuah perusahaan itu bisa mengambil suatu keputusan dalam mengarahkan investasi uang-uangnya. Nah, kalau selama ini, kalau misalkan dengan menggunakan buku-buku, maka itu proses pengambilan kebijakannya akan lambat. Nah, sistem informasi mungkin akan lebih cepat. Baik, kita lihat secara pendahuluan, apa sih akuntansi? Nah, ini kalau mahasiswa mendengar kata akuntansi, itu yang terbayang di teman-teman mahasiswa apa? Apa akuntansi? Apa yang kamu bayangkan tentang akuntansi? Nah, apakah kalkulator? Ya, mungkin yang belajar akuntansi ribet dengan kalkulator, ada jurnalnya, kemudian ada neraca lajurnya, ada kas besar, nah, perhitungan kompleks. Atau ya uang. Nah, misalkan kita melihat akuntansi ya uang, nah, mana yang kita teringat. Nah, atau yang ketiga, nah, atau akuntansi itu aku mantan yang tak perlu kau tangisi ya. Nah, mungkin juga bisa ini definisinya. Ya, kenapa mantan itu tidak perlu ditangisi? Karena boleh jadi udah jadi istri kan. Nah, dulu dia pacar, kemudian jadi mantan pacar, jadi istri kan. Nah, jadi mantan yang tak perlu kau tangisi. Ya, terus terang, setelah kalian nanti menikah, proses pencatatan keuangan itu menjadi lebih rapi, tidak seboros kalau kalian belum menikah. Nah, boleh jadi seperti itu ya definisi akuntansi. Makanya namanya akuntansi. Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Baik, ya sebelum kita lihat definisi akuntansi, kita lihat dulu bagaimana sejarah akuntansi. Nah, beberapa literatur, ya terutama literatur barat, mengatakan bahwa akuntansi itu diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Luca Pacioli ini seorang matematikawan dari Italia. Nah, Luca Pacioli ini memperkenalkan suatu sistem tata buku berpasangan. Nah, kalau kalian masih ingat di jurnal, maka kita akan melihat bahwa satu transaksi itu akan dipasangkan pada posisi kredit dan pada posisi debit. Nah, sehingga ya tata buku berpasangan ya masih seperti definisi akuntansi tadi, aku mantan yang tak perlu kau tangisi kan, tetap dia harus berpasang-pasangan. Nah, jadi si Luca Pacioli ini dia mencoba melaporkan tentang praktek metode tata buku berpasangan atau double entry system dikenal ya pada tahun 1494. Nah, ini Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetic Geometria. Nah, ya di dalamnya terdapat dua bab berjudul Computis et Scripturis yang menggambarkan tentang adanya praktek pembukuan berpasangan. Ya, ini definisi ya. Oke, posisi Pacioli karena dia seorang pengajar di beberapa universitas, baik itu di Perugia, Naples, Pisa, Florence, sehingga apa yang dia perkenalkan ini, sistem tata buku berpasangan ini menjadi lebih cepat berkembang. Nah, sangat cepat berkembang. Nah, kemudian ya tersebar ya. Nah,
dan dia cukup menonjol pada pandangan ilmuwan pada masa itu, sehingga apa yang dia perkenalkan ini berkembang sangat cepat. Nah, di samping itu, pedagang Venesia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap berkembangnya sistem tata buku. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Venesia ini pedagang, ya, pedagang buku, pedagang kertas, mesin cetak. Nah, ini di Venesia. Jadi, ketika mereka berdagang, mereka akan berkeliling. Nah, ketika mereka berkeliling, dia ya apa yang diajarkan oleh Luca Pacioli ini jadi menjadi tersebar. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat definisi akuntansi kalau begitu. Nah, secara definisi, akuntansi itu berarti menghitung. Ya, secara bahasa ya, accounting. Ya, diambil dari kata accounting artinya berhitung. Secara garis besar, akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan pencatatan, mengelompokkan, mengolah, jadi dicatat, kemudian dikelompokkan, ya, supaya kita bisa tarik ke dalam buku-buku besar, kemudian diolah, ya, diproses datanya. Nah, muncullah neraca lajur, kemudian disajikan datanya, nah, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Nah, jadi apa transaksi yang sudah dicatat tadi, sehingga si yang ahli tadi bisa mengambil kebijakan. Ini posisi keuangan perusahaan di mana? Nah, kemana kita layak investasi uang kita? Nah, apakah layak investasi sekarang? Apakah investasi? Nah, jangan sampai seakan-akan uang itu besar di perusahaan, tahu-taunya itu sumbernya bukan dari pendapatan, tapi dari hutang. Nah, ini kadang yang banyak tidak dipahami. Nah, jadi kita perlu pencatatan akuntansi. Nah, siapa yang mahir di bidang akuntansi? Nah, mereka disebut sebagai akuntan. Nah, berdasarkan definisi akuntansi di atas, maka definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang. Nah, sehingga kita definisi akuntansi dari sudut pandang. Yang pertama, dari sudut pandang pemakai. Ya, dari sudut pandang pemakai, suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Nah, informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk membuat perencanaan yang efektif, pengawasan, pengambilan keputusan oleh manajemen. Ini pentingnya akuntansi. Maka kalau kalian nanti berbisnis, maka jangan sekali-kali melupakan mencatat semua transaksi. Bukan hanya catat kas masuk, debit, misalkan catat penjualan A, kemudian masuk sekian, beli kacang rebus, beli kopi, pengeluaran sekian, kas kredit. Nah, itu kan sangat sederhana. Tapi kalau akuntansi ini kita bisa melihat secara lebih luas. Nah, kemudian pertanggungjawaban organisasi kepada investor. Jadi kalau kita mau sampaikan ke investor, kita lebih mudah. Nah, baik juga pada kreditur, misalkan bank juga sekali dia akan minta. Kemudian kepada badan pemerintahan, terutama dalam hal pajak. Kalau dari sisi proses kegiatan, maka definisi akuntansi ini akan bermakna proses pencatatan, yaitu kita catat tadi transaksi-transaksinya. Kemudian transaksi tersebut digolongkan, penggolongan namanya, kita klasifikasi dia. Kemudian kita ringkas, kemudian lakukan pelaporan dan penganalisan data keuangan suatu organisasi. Pada dasarnya, akuntansi harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, memproses atau menganalisis data yang relevan, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Saya coba perlihatkan satu akuntansi yang mungkin ini off the record ya, walaupun sebenarnya udah live, udah nggak apa-apa. Nah, anggaplah saya sekarang lagi buka usaha kowi ya. Nah, anggaplah saya lagi buka usaha kowi, maka semua transaksi itu harus dicatat, harus ada daftar akunnya. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya mata kuliah pengantar akuntansi ya.
kita nggak ngulang sejauh ini. Nah, ada daftar akunnya. Kemudian dari setiap akun ini akan terjadi transaksi. Kita sebut jurnal lah dia. Kita catat di jurnal ini. Nah, ini namanya catatan double entry. Ya, di sisi debit dimasukkan, di sisi kredit dimasukkan. Nah, kemudian kalau kita mau lihat masing-masing akun bagaimana? Ada namanya buku besar. Nah, kemudian kalau kita mau kasih laporan ke pemerintah mana? Nah, untuk pemerintah kita hanya memberikan neraca dan laba rugi. Ya. Tapi kalau untuk investor biasanya dia akan minta neraca lajur. Nah, kira-kira seperti inilah tampilannya yang kita akan berikan ke pada kepada investor dan kreditur. Nah, kira-kira seperti itulah manfaat akuntansi yang akan kita pelajari nanti sejauh ini. Baik, seperti definisi yang saya sampaikan tadi bahwa ada dua sudut pandang definisi, baik sebagai pengguna maupun sebagai prosesnya. Nah, di dalam prosesnya kita bisa melihat bahwa ya ada beberapa kegiatan. Yang pertama mencatat, kemudian meringkas, kemudian melaporkan, kemudian menganalisa. Apa makna mencatat? Mencatat adalah pencatatan transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, jadi semua transaksi dalam perusahaan itu harus dicatat. Keluar barang, masuk barang, keluar uang, masuk uang, utang orang, pinjaman, gaji, semua. Proses ini kerap disebut sebagai pembukuan, yaitu mengenali transaksi dan memasukkannya ke dalam catatan. Selanjutnya meringkas. Data mentah tadi, nah, hasil catatan tadi yang dianggap tidak terlalu penting, tidak berpengaruh pada proses pengambilan perusahaan, data mentah dibagi menjadi beberapa kategori. Nah, nanti kita lihat lebih mendalam. Selanjutnya setelah meringkas, kita melaporkan. Ya, setiap urusan yang terjadi di perusahaan ada tanggung jawab manajemen. Nah, setiap pemilik bisnis harus mengetahui berbagai operasi kegiatan yang terjadi di perusahaan. Nah, tersebut termasuk yang menggunakan keuangan. Selanjutnya menganalisa. Ya, ini penting ya dicatat ya definisi ini. Dalam menganalisa semua ini, akuntansi memperkenalkan konsep perbandingan. Nah, di mana Anda bisa membandingkan penjualan, ekuitas, dan lainnya untuk menentukan serta menganalisa kerja dan pengambilan keputusan. Kenapa pengambilan keputusan itu penting? Misalkan, saya ambil contoh ini sedang pandemi nih. Anggaplah kita di Banda Aceh. Di Banda Aceh sedang pandemi COVID-19, kemudian kita diminta bagi yang punya perusahaan, misalkan seperti saya, perusahaan konsultan IT, di mana-mana kegiatan pengembangan aplikasi IT mandek. Nah, kemudian apakah saya punya uang untuk melakukan shifting usaha? Nah, maka ketika saya melihat laporan-laporan keuangan yang saya miliki, oh kayaknya saya harus shifting usaha saya. Kalau saya bertahan di sini, saya akan bangkrut. Nah, proses shifting atau proses investasi kembali, apakah itu akan memberikan keuntungan kepada kita? Nah, ini harus dilihat. Cara lihatnya bagaimana ya? Membaca neraca lajur, membaca laporan keuangan. Nah, jadi seperti itu. Seorang pengusaha itu harus bisa membaca laporan keuangan. Oke, apa perbedaan akuntansi dan pembukuan? Pembukuan adalah aktivitas pencatatan data usaha suatu perusahaan dengan suatu cara tertentu ya situ. Akuntansi terutama mementingkan aktivitas pada mendesain sistem pencatatan, mempersiapkan laporan keuangan berdasarkan data yang diinterpretasi. Baik. Nah, seperti kita ketahui bahwa di awal ada definisi tadi, ada pengguna, pemakai, kemudian ada proses. Nah, kita bisa melihat siapa saja pemakai sistem informasi akuntansi ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada dalam sisi akuntansi keuangan, ada dalam sisi akuntansi manajemen. Ya, akuntansi keuangan, ini judulnya salah ini judulnya seharusnya pembagian sistem informasi akuntansi. Nah, ada akuntansi keuangan dan ada akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal perusahaan.
ya, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor. Nah, ini sistem akuntansi keuangan. Sedangkan sistem akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakainya adalah pihak internal perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Nah, kira-kira seperti inilah pembagian akuntansinya. Oke. Nah, kemudian uh, muncul sebuah padanan baru, akuntansi sebagai sistem informasi, ya. Bagaimana akuntansi sebagai sistem informasi? Nah, kita harus melihat dulu, ya. Ini mahasiswa SI ya, sistem informasi kan. Nah, sudah pasti paham kan apa definisi sistem? Siapa mau jawab? Ini silakan yang mau jawab aktifkan mic-nya. Saya akan mencatat namanya dan akan memberikan reward. Apa itu sistem? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Apa itu sistem? Nanti operator akan mengaktifkan mukanya yang muncul. Ya, apa itu sistem? Hah? Nggak ada yang menjawabnya nih. Nah, sistem itu kan suatu proses yang saling terkait kan. Ya, jadi misalkan ada sub-sub sistem. Nah, kenapa akuntansi itu dibilang sebagai sistem informasi? Karena di dalam akuntansi itu prosesnya itu saling terkait. Mulai dari pencatatan, nah, seperti yang saya perlihatkan tadi di Excel tadi, itu setiap sheetnya itu saling terkait subproses. Nah, makanya disebut sebagai sistem. Nah, sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakai atau usernya. Nah, muncul pertanyaan, siapakah pemakai sistem informasi akuntansi? Tadi di depan saya sudah jelaskan bahwa pemakainya ada dua. Ada pihak internal, ada pihak eksternal, ya kan? Nah, ya kelompoknya dua. Kita lihat lagi setiap kelompok ini nanti ada apa namanya? Ada aktornya masing-masing lah. Internal apa, eksternal itu apa. Baik. Kita lihat. Kita lihat yang pertama adalah internal. Ya. Nah, siapa yang terlibat di internal? Di internal itu ada manajer, ada perusahaan, dan kepala bagian yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, ya, siapa saja di sini? Apa saja kegunaannya? Pimpinan perusahaan membutuhkan informasi keuangan tujuan yang pertama perencanaan. Ya, berdasarkan informasi ekonomi yang tepat dapat disusun rencana yang baik. Ya, untuk naik kelas misalkan kalau definisi orang pajak sekarang, nah, naik kelas. Oh, dia sudah bisa naik kelas. Kemudian pengendalian. Ya, paling tidak kita bisa mengontrol lah. Uang di kas itu ada berapa, kemudian stok barang tinggal berapa, aset kita ada berapa. Nah, ini pengendalian. Kemudian pertanggungjawaban, laporan keuangan disampaikan kepada pemilik atau pihak eksternal untuk mendapatkan penilaian. Makanya di dalam laporan akuntansi itu ada namanya penilaian akuntansi dari akuntan publik, ya, ada akuntan publik datang ke perusahaan, pasti atas bukan datang sendiri dia ya, pasti kita mengundang dia untuk diaudit perusahaan tersebut, kemudian diaudit. Nah, nanti akan dinilai, oh ini apa namanya, wajar, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Nah, seperti kita lihat pada Aceh misalkan, kalau kalian sering baca koran kan ada WTP itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat pengguna secara eksternal, tapi setelah pariwara berikut ini.
Baik, kita lanjutkan materi pada sesi berikutnya, yaitu siapa saja pemakai sistem informasi akuntansi dari posisi eksternal ya. Nah, yang pertama ada pemilik. Nah, bagi pemilik, fungsi informasi akuntansi ini untuk mengetahui posisi keuangan, perkembangan usaha, prospek yang akan datang, serta menilai keberhasilan pimpinan perusahaan. Jadi, kalau di perusahaan-perusahaan besar itu pemilik tidak terlibat di dalam manajemen perusahaan. Pasti dia akan menunjuk satu orang yang memimpin perusahaan. Kemudian pemilik ini nanti akan menilai, oh kinerja si pimpinan ini bagaimana. Nah, seperti itu. Contoh seperti Bank Aceh. Bank Aceh milik siapa? Milik pemerintah Aceh. Nah, pemerintah Aceh menunjuk siapa yang memimpinnya. Kemudian proses penunjukan ini ya lakukan dengan berbagai macam tahapan. Nah, itu fungsi informasi akuntansi bagi pemilik. Kemudian kalau kita lihat bagi kreditur, kreditur ini siapa? Ya perbankan lah. Orang yang memberikan pinjaman, boleh perbankan, boleh pribadi yang sifatnya meminjamkan uang. Nah, seperti itu. Nah, kreditur ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang atau untuk memutuskan apakah permohonan kredit ditolak atau diterima. Jadi kalau kita mendirikan perusahaan, kemudian kita memerlukan uang untuk menjalankan aktivitas perusahaan kita, maka kita harus membuat laporan keuangan. Nah, jadi nggak serta-merta kita bisa dipinjamin uang. Jadi harus ada laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah. Ya, posisi pemerintah di sini tidak lain adalah untuk mengetahui berapa besaran pajak. Ya, besaran pajak yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian disetor kepada pemerintah. Nah, pemeriksaan terhadap kebenaran jumlah pajak yang dilaporkan sebagai alat nilai apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atau tidak. Serta pemantauan perkembangan perusahaan melalui Biro Pusat Statistik. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah sering merilis data keuangan. Tujuannya apa? Supaya investor-investor dari negara luar itu masuk ke tempat kita untuk mereka berinvestasi. Nah, ini manfaat-manfaat dari informasi akuntansi. Selanjutnya adalah pelanggan. Ya, kadang-kadang pelanggan ingin tahu juga, seperti misalkan kita itu nasabah di bank A. Kemudian kita mau lihat kemampuan bank itu memberikan bagi hasil lah, imbal balik terhadap uang yang kita berikan. Ya, misalnya seperti perbankan syariah. Perbankan syariah kan kalau laporan keuangannya bagus, maka kita sebagai customer dia kan akan mendapatkan bagi hasil yang menarik. Nah, seperti itu. Ini penting. Nah, berguna untuk mengevaluasi hubungan kerja dan menentukan kelanjutan hubungan di masa mendatang. Jadi misalkan saya deposito uang nih di perbankan syariah A, SAP 1M. Nah, uang 1M saya ini setelah sekian bulan saya evaluasi, bank kan akan mempublish kinerja perusahaannya. Kemudian saya akan baca, oh sepertinya prospek nih kita naruh uang di sana. Baik, bagi mahasiswa kalau ada pertanyaan, mungkin malu-malu bertanya secara langsung, silakan tulis di kolom chatting ya. Di kolom chatting saya bisa lihat, nanti saya akan bacakan oke ya. Kalau ada masalah juga dilaporkan di chat ini, nanti tim operator akan menyampaikan apa masalahnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu bagi pelanggan ya. Kemudian ada juga masyarakat. Masyarakat juga ingin tahu rupanya. Masyarakat juga ingin tahu untuk kepentingan pendidikan dan riset. Misalkan laporan keuangan di Baitul Mal. Nah, itu kan Baitul Mal kan terima zakat. Zakatnya diproses, kemudian disalurkan. Nah, proses penerimaan dan penyaluran ini kan harus balance, harus sesuai kan. Nah, supaya dia sesuai, masyarakat ingin tahu, betul nggak zakat saya itu disalurkan dengan benar. Ya, boleh jadi yang memerlukan itu masyarakat ya mahasiswa misalkan, dia buat penelitian, dia perlu data. Ya, nah ini manfaat akuntansi, informasi akuntansi. Oke. Nah, SIA memberikan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi untuk
pengambilan keputusan, agar pihak yang berkepentingan dapat merasakan kepuasan. Nah, jadi yang penting orang puas dengan kinerja perusahaan. Caranya bagaimana? Ya, laporan keuangannya dipublish. Kemudian laporan keuangan itu harus diaudit. Nah, supaya apa? Tidak ada penipuan di situ. Nah, pemerintah itu setiap tahun diaudit. Oleh siapa? Oleh internal mereka, namanya BPK misalkan, atau inspektorat. Nah, atau oleh KPK misalkan. Nah, kalau ada laporan ya oleh KPK diaudit. Nah, itu juga namanya audit. Ya. Nah, supaya siapa? Supaya masyarakat puas, makanya diaudit. Nah, ada akuntansi pemerintah, ada akuntansi perusahaan. Nah, ini beda kasus lagi, nanti kita pelajari. Oh, mungkin di sini nggak sampai ke akuntansi pemerintah ya, kita di bisnis saja. Maka penyajian informasi akuntansi tersebut harus berkualitas. Nah, nanti kita akan pelajari, nanti mungkin akan ada praktik di sini. Kita akan menggunakan Excel, bagaimana membuat sebuah laporan keuangan. Nah, ini penting, jangan sampai laporan keuangannya itu tidak berkualitas. Ada rumus-rumus yang salah misalkan. Nah, kata-kata sistem informasi akuntansi yang berkualitas itu harus ada karakteristik. Nah, ini saya masih ingat nih, beberapa mahasiswa ini dulu ngambil mata kuliah pengantar teknologi informasi sama saya. Nah, pasti ingatlah apa saja sistem informasi yang dikatakan berkualitas. Nah, coba siapa yang mau menyebutkan? Ya, coba sebutkan. Nah, saya kasih nilai. Ada? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, karakteristik kualitas informasi akuntansi. Ya, yang pertama dia harus relevan. Ya kan? Saya kasih contoh dulu, relevan itu apa? Misalkan temperatur. Nah, misalkan keuangan. Saya contoh kemarin itu tentang keuangan juga. Kemudian dapat diuji. Ya, stabilitas. Nah, kan? Nah, karakteristik kualitas informasi akuntansi harus ada dalam setiap informasi akuntansi. Hal ini bermanfaat sebagai poin penting dalam pengambilan keputusan. Relevan, mengacu kepada informasi yang bermanfaat tentang peristiwa di masa lalu dan membantu memprediksi masa depan. Jadi relevan. Relevan itu masa lalunya bagaimana untuk memprediksi masa depan. Nah, misalkan laporan keuangannya, ada bermasalah. Ini ada laporan suaranya putus-putus. Coba cek koneksi internetnya atau apa ya. Kemudian dapat diuji ya atau handal. Informasi dapat diperiksa oleh pihak lain. Nah, yang menghasilkan pendapat yang sama, misalkan lengkap, netral, bebas dari kesalahan, wajar dan sebagainya. Kemudian ada namanya kualitas informasi akuntansi sekunder. Ya, ada yang sekunder. Apa saja sekunder? Dapat diverifikasi, ketepatan waktu, dapat dipahami, komparatif. Nah, ini penting. Ya. Kalau akuntansi dasar utama itu wajib ada. Kalau sekunder boleh. Ya, tepatan waktu misalkan pimpinan minta jam 4 harus ada laporan keuangan. Kita baru kasih 4.15. Nah, itu sekunder tapi masih tetap diperlukan. Jangan pula seminggu kemudian. Ya, gagal. Contoh misalkan saya main forex nih, saya punya perusahaan tukar uang nih. Kemudian saya ingin dapat kinerja keuangan kita bagaimana. Kemudian saya ingin beli uang jumlah mana yang besar sekarang. Nah, ini kan harus tepat waktunya. Kalau terlambat ya maka gagal. Ya, jual beli uang sesama uang itu haram hukumnya ya. Misalkan 75 rupiah, 75.000 rupiah kemarin. Kemudian kita beli bukan tukar ya. Kita beli dengan senilai 75.000 juga. Nah, itu sudah haram. Tapi kalau menukar dengan uang 75.000 juga, ya itu tukar ya sama-sama, tidak masalah. Nah, oke. Kemudian karakteristik kualitas informasi akuntansi sekunder yang tadi dijelaskan, dapat diverifikasi, objektif, ya, tepat waktu, kapan diperlukan harus dikasih, ya, dapat dipahami, kemudian komparatif, dapat dibandingkan antar periode. Di dalam akuntansi ini nanti ada periode tahun berapa ke tahun berapa, itu dibanding-bandingkan.
Nah, kalau bisa dibanding-bandingkan, maka ini disebut dia berkualitas. Misalkan saya membandingkan laporan keuangan tahun 2010 dengan 2011. Nggak bisa, kenapa? Akunnya beda-beda. Nah, ini berarti tidak berkualitas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pemakai informasi akuntansi, prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan oleh perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Ya, misalkan seperti penomoran dan sebagainya, nama-nama akun itu mengikuti prinsip-prinsip umum. Prinsip dasar akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan juga menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Ya, supaya dipahami bahwa prinsip dasar akuntansi diatur oleh IAI. IAI ini sebuah organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Ya, IAI ini yang mengatur peraturan kebijakan akuntansi yang ada di Indonesia. Nah, ini diatur. Ada 10 prinsip dasar akuntansi yang ada dalam peraturan akuntansi. Baik, sekedar informasi, ketika azan kita padai materi ini. Kira-kira ada beberapa slide lagi. Kalau tidak habis, maka kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Oke, jangan lupa ya, untuk segera membuat grup WhatsApp. Boleh ya, atau saya tunjuk aja nih siapa adminnya. Saya minta Murtada ya, Murtada menjadi komting ya. Boleh Murtada kan? Coba angguk Murtada. Ya, angguk ya. Ya, Murtada menjadi komting, nanti buat grup WhatsApp, ditambahkan semua teman-temannya supaya saya bisa share materinya. Oke, kita lanjutkan. Ada 10 prinsip dasar akuntansi yang ada di dalam peraturan akuntansi. Ya, kita lihat. Yang pertama, namanya prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip satuan moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip biaya histori, prinsip pengungkapan, prinsip pengeluaran pendapat, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, prinsip materialistis. Ya, apa itu prinsip entitas ekonomi? Sebentar. Ya, walaupun live bolehlah minum kan. Masa kita ngomong 20 menit nggak boleh minum kan? Nah, bahaya juga. Kalian juga kalau mau minum ada kopi di rumah ya, taruh aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa pegang pulpen. Jangan sebelah lagi main game gitu kan. Nanti disuruh pulang sama orang tua lagi, udah 2 hari nggak pulang-pulang. Kumpulin apa namanya, chip ya. Nah, kita lihat prinsip entitas ekonomi. Sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi ya. Jadi entitasnya jelas. Ini gedung milik perusahaan, bukan milik saya pribadi. Nah, ini laptop milik perusahaan, jadi terpisah. Itu memiliki entitas namanya. Maka itu harus dicatat. Nah, kemudian prinsip periode akuntansi. Penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode dan waktu tertentu. Kalau kita di Indonesia, maka periodenya Januari sampai Desember. Nah, tapi saya lebih menarik kalau kita menawarkan periodenya adalah Ramadan. Kenapa? Karena umumnya di bulan Ramadan kan orang mengeluarkan zakat. Jadi periodenya di Ramadan ya, terserah lah, boleh dipakai di mana saja. Secara internal kita pakai Ramadan, secara nasional kita menggunakan Desember misalkan ya, sebagai tutup bukunya. Kemudian prinsip satuan moneter, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang ya. Jadi semuanya dicatat itu dalam mata uang. Saya punya gedung, bukan saya tulis saya punya gedung, tapi membangun gedung nilainya berapa? 10 M, 100 juta. Saya punya rumah 3. Bukan punya rumah kemudian angka 3, tidak.
tapi punya rumah di sini nilainya berapa, di sini nilainya berapa. Nah, seperti itu. Jadi dia menggunakan satuan moneter, bukan satuan unit. Ya. Kemudian, kalau gedung itu terjadi pengurangan nilai bagaimana? Ya udah kita penyusutan, kita buat penyusutan. Misalkan kacanya hilang satu, ya udah penyusutan gitu. Kemudian prinsip kesinambungan usaha. Sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Ya. Kemudian prinsip biaya historis, pencatatan keuangan sebuah barang berdasarkan pada bagian biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Misalkan saya beli pulpen 10 unit, maka saya catatnya bukan 10 unit, tapi biaya untuk beli 10 unit pulpen. Ya, biaya historis namanya. Prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan harus diungkapkan secara penuh jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di laporan. Ya, kemudian prinsip pengakuan pendapatan. Dalam volume maupun dalam uang. Artinya kan kalau kita pendapatan kan ada kenaikan aset, ya kan? Akun nomor satunya naik, akun sisi asetnya, aktifanya naik. Kemudian prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Misalkan kita mau pertemukan nih, kita buat double entry nih, ada HPP, harga pokok pembelian misalkan. Nah, harga pokok penjualan. Kita jual pulpen 10.000. Nah, HPP-nya misalkan 9.000. Artinya ada margin 1.000 di situ. Nah, itu kok ada yang tutup mata satu. Siapa namanya ini? Ini siapa namanya nih? Udah hilang lagi. Dedi ya. Yang baju biru siapa namanya? Coba, siapa nama kamu? Coba aktifkan mic. Siapa nama kamu? Jangan tidur. Emang siang-siang enak tidur kita. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur metode ataupun kebijakan yang diterapkan. Jadi jangan pula nggak konsisten nih, periode A akunnya kayak gini, periode B akunnya kayak gini. Nah, ini nggak konsisten, nggak bagus. Jadi harus konsisten. Ya. Kemudian prinsip materialitas. Pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Nah, seperti itu. Ya, ini kira-kira prinsipnya. Nah, kemudian kita lihat profesi akuntannya. Nah, ada akuntan publik. Ini posisinya independen. Dia diminta untuk mengaudit perusahaan. Ada akuntan pemerintah, ya, untuk kepentingan pemerintah. Ada akuntan pendidik, ya, untuk pengajar. Kalau saya sih bukan salah satu dari sini, walaupun saya ngajar. Karena saya backgroundnya bukan akuntansi. Jadi saya tidak berhak disebut sebagai akuntan. Kebetulan saja pengalaman saya dalam membuat sistem informasi berbasis akuntansi selama 5 tahun terakhir. Nah, jadi demikian ya. Saya bukan seorang akuntan. Nah, di dalam akuntansi ini, di dalam akuntan itu juga ada profesi-profesi spesialis kayak dokter. Misalnya ada dokter umum, ada dokter spesialis A, spesialis B. Yang belum ada spesialis COVID kan. Paling spesialis COVID beredar hoax minyak, bukan hoax sih, insya Allah betul ya. Minyak apa itu namanya? Minyak apa? Minyak ayam itu, minyak apa? Minyak kayu putih. Nah, itu kan itu spesialis COVID itu. Oke, kita lihatlah spesialis bidang akuntansi ya kan. Nah, yang pertama itu ada akuntansi biaya. Nah, ini spesialisnya ya akuntansi biaya. Kemudian ada akuntansi keuangan. Kemudian ada auditing. Auditing ini tugasnya adalah mengaudit laporan keuangan perusahaan. Boleh internal, boleh eksternal. Ada akuntansi pajak. Nah, kalian kalau mengerti akuntansi ini di Banda Aceh ini banyak yang tidak mengerti tentang perpajakan nih. Ya, lumayan lah 500.000 satu perusahaan buat laporan pajak kan. Nah, silakan. Nah, kemudian akuntansi anggaran ini biasa di pemerintah. Kalau di perusahaan-perusahaan di Aceh ya perusahaan-perusahaan besar saja, kalau kecil kayak belum. Ada akuntansi internasional misalkan.
Ada sistem akuntansi. Nah, disinilah peran orang-orang sistem informasi akuntansi. Peran mahasiswa sistem informasi (SI). Ya, mengisi lowongan-lowongan yang ada di sistem akuntansi. Jadi jangan bilang sistem, ya jangan kuliah di sistem informasi, nanti susah kerjanya. Kata siapa? Karena lowongannya cukup banyak. Cuman kita belum bisa melihat peluang atau subnya belum ada atau nomenklaturnya belum ada di pemerintah. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah akuntansi sektor publik. Baik, sebentar lagi sudah asar. Bagi yang ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, saya minta Murtada segera membuat grup WhatsApp. Ini mahasiswanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya cuma 5 aja kan. Nah, kalau nggak ada, ya silakan dibuat grup WhatsApp Murtada ya. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Thank you for watching. Jangan lupa sering-sering nonton UB on TV. Insya Allah akan memberikan informasi edukatif. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya itu, Pak? Hah? Cara kontrol di situ?